berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini tanggal 27 Juli. Wah, kita berada di ujung akhir ya dari bulan Juli ini. Kita bersyukur Tuhan terus peliharakan kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan bersama dengan Tuhan sampai pada hari ini. Dan terima kasih di tengah-tengah kesibukan dan begitu padatnya jadwal kami, pemikiran kami. Tuhan tetap menolong kami agar kami tetap bisa punya waktu untuk merenungi firman Tuhan dan untuk berdoa. Tuhan, terima kasih, kami akan baca firman-Mu. Kami butuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-8. Agak banyak sih, tetapi ini cerita yang menarik. Dan menurut saya kurang baik kalau kita memotongnya hanya dengan 1 atau 2 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, seseorang yang sejak lahirnya tidak bisa berjalan. Lalu suatu saat seolah-olah dia mendapatkan harapan. Nampaknya dia sudah pernah mendengar tentang Petrus dan kawan-kawan. Atau tepatnya sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan mendengar murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Allah bekerja begitu hebat di dalam Tuhan Yesus dan juga bekerja di dalam diri murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kebiasaan orang Yahudi, jam 3 sore itu mereka beribadah di bait Allah. Petrus dan Yohanes adalah orang Yahudi. Mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan juga ternyata menurut kebiasaan, ada keluarga tertentu yang membawa keluarga mereka yang ya difabel gitu ya, atau disabilitas itu di pintu-pintu bait Allah, supaya mereka dapat memperoleh sedekah dari orang-orang yang pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan untuk berdoa. Rasanya tepat sekali ya, kalau menunggu di situ kan orang-orang ini, orang-orang yang mau pergi ke rumah Tuhan, pasti orang-orang yang punya hati yang baik, dengan suasana yang baik, sehingga dengan demikian lebih mudah untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tepat sekali nih mereka, keluarga ini menempatkan orang yang lumpuh ini di gerbang bait Allah. Dan Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam ayat 5, 6, 7, dan 8. Dikatakan begitu Petrus dan Yohanes mau masuk atau berada tepat di pintu gerbang, lalu orang itu meminta sedekah kepada 2 murid Tuhan Yesus ini. Dikatakan ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Petrus tahu benar apa yang menjadi kebutuhan orang lumpuh ini. Dia mengatakan, "Lihatlah kepada kami." Yaitu lihat kepada Petrus dan Yohanes. Lalu dikatakan ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan penuh harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Ya wajar Bapak Ibu, Petrus katakan lihat kami. Lalu orang itu melihat Petrus dan Yohanes. Sangat lihat dengan penuh harapan. Kalau bisa kita tebak ya harapannya supaya memberikan sedekah. Karena begitu kan tujuannya. Tetapi Petrus berkata, emas, perak kami tidak punya. Tetapi yang ada pada kami, pada Petrus, karena Petrus yang berbicara ya, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Yang menarik adalah, yang Petrus dan Yohanes miliki, punyai adalah Yesus. Maka Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Memang Petrus dan Yohanes gak punya apa-apa, gak punya harta apa-apa. Emas, perak, bahkan juga pengetahuan tentang medis, kesehatan juga gak punya. Yang mereka punya adalah Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman bahwa Tuhan Yesus dapat memulihkan orang. Iman bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong orang. Menolong orang sesuai dengan situasi orang masing-masing. Maka Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang murid Kristus punyai, apa yang Petrus dan Yohanes punyai, itu yang mereka berikan kepada sesamanya. Yang mereka punyai adalah Kristus, itu yang diberikan. Lalu ajaib, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan ayat 8 menunjukkan bahwa orang ini sembuh. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap kita punya Kristus ya. Yang kita punya adalah Kristus. Juru selamat, iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita punya. Menurut saya begitu juga yang kalau kita ini orang tua. Yang kita punya adalah Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus. Keyakinan akan kuasa Tuhan untuk menolong setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing. Maka menurut saya tepat sekali kalau kita mengatakan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, kita mengatakan, Papa Mama nggak punya apa-apa. Papa Mama punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang Papa Mama berikan. Bisa berikan kepada anak-anak. Oh Bapak Ibu, ini merupakan modal yang hebat. Modal yang luar biasa yang orang tua dapat berikan kepada anak-anak. Untuk anak-anak pergi kemanapun. Dalam keadaan apapun, yang penting mereka sudah punya Yesus. Mereka punya iman kepada Kristus. Mereka punya keyakinan akan kuasa Tuhan. Maka kemanapun mereka pergi. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka. Ketika anak-anak kita ada bersama dengan kita di satu rumah, satu kota. Atau mungkin anak-anak kita sedang merantau kemanapun yang jauh sekali dari kita. Yang bisa saja begitu mengerikan situasi yang berada di sekitar kita. Tapi kalau orang tua sudah berikan Yesus kepada anak. Termasuk juga mungkin anak-anak kita yang sudah berumah tangga dan seterusnya. Kita, apa yang ada pada kita? Iman kepada Kristus Yesus. Iman akan keyakinan kuasa Tuhan. Itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Menurut saya itu sudah sangat cukup. Dan bagi kita apa yang ada pada kita, itulah yang kita berikan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membagikan keyakinan iman kita kepada Kristus. Kemantapan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Itu yang kita sharingkan kepada siapapun. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap orang sesuai dengan pergumulannya masing-masing. Tentang pekerjaan, tentang cucu, tentang keturunan, tentang jodoh, tentang macam-macam lagi Bapak Ibu Saudara. Semua ada pada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang kita punyai, yaitu Kristus Tuhan, kita berikan kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, rasanya kami tidak bisa berbangga bahwa kami punya ini, punya itu. Memang kami punya ini, punya itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Namun, Kristus ada dalam diri kami. Iman percaya kepada Tuhan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak ada taranya. Dan itulah yang sanggup kami berikan, yang dapat kami berikan kepada keluarga kami, kepada sesama kami.
Tentu saja tidak harus kami melakukan seperti Petrus dan Yohanes demi nama Kristus Yesus orang Nazaret itu dan menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi melalui iman kami, melalui doa-doa yang kami naikkan dengan iman yang penuh kepada Tuhan Yesus. Dan doa-doa itu adalah mendoakan sesama kami sesuai dengan kebutuhan, keperluan, keberadaan masing-masing. Kami percaya Tuhan bekerja untuk menolong sesama kami sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Yakin akan kuasa Tuhan yang mampu menolong setiap orang. Ini merupakan harta yang luar biasa. Marilah Tuhan tolong kami, supaya kami satu dengan lainnya, saling mendukung di dalam kasih persaudaraan, melalui doa-doa yang tersembunyi, doa yang kami naikkan secara diam-diam. Menunjukkan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa Tuhan yang dapat menolong masing-masing kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.